Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Hari Kamis malam waktu New Jersey dan saya percaya sudah Jumat pagi di Indonesia ya. Selamat bertemu juga dengan saudara sekalian yang dari Indonesia yang juga pada pagi hari ini telah berbakti bersama-sama dengan kita. Baik, seperti biasa sebelum kita akan memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka pada saat ini akan dibawakan nanti oleh saudara Regan Sumendap. Silakan, Dek. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Oh berkatilah aku selamanya. Kita bersyukur terima kasih lagu pujian yang telah dibawakan oleh kuartet dari saya percaya dari Kamar Operasi Rumah Sakit Advent Bandung. Kita bersyukur atas lagu pujian tersebut. Baik, saudara, mari kita ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudara Regan Sumendap. Silakan, Regan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah pada siang dan malam, pada saat ini kami berterima kasih atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami bisa bertemu lagi bersama-sama di acara Zoom untuk mendengar sabda firman-Mu melalui sekolah sahabat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami Roh Kudus, malaikat yang suci juga bersama dengan kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami bisa dapat dari sabda firman-Mu ini, dan ini bisa menjadi sebuah berkat dan senjata kami untuk melawan setan. Ya Tuhan, bersama juga orang-orang yang belum sempat hadir,
Berkati juga mereka supaya mereka bisa sempat hadir sebentar dan bisa mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, dan berkati keluarga Visdak supaya kami selalu bersama-sama dengan Tuhan dan selalu bersatu. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta dan bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus jiwa kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Regan. Baik saudara sekalian, seperti biasa ya, saya akan membagikan pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca, kita bahas ya, lalu kemudian kita akan ada tambahan di akhir pembahasan ini. Dan pada malam hari ini, waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, judul pembahasan kita adalah sebuah pertanyaan tentang penyembahan, a question of worship. Ya, kita menyembah sesuatu yang kita agungkan atau kita kita pikirkan terus, itulah yang penyembahan tersebut. Nanti kita akan lihat juga definisinya. Baik, langsung saja ke pelajaran kita. Di sana dikatakan bahwa inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan Israel adalah penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah satu hal yang satu hal yang utama ya. Penyembahan satu hal yang utama. Lalu dikatakan, apa yang membuat orang Israel berbeda dari seluruh dunia di sekitar mereka adalah hanya mereka sendiri sebagai bangsa yang sedang menyembah Allah yang benar. Ya. Mereka lah yang menyembah Allah yang benar. Ya. Dan sebagai lawan dari dewa dan dewi palsu dari dunia kekafiran yang ada di sekeliling mereka. Yang sebenarnya itu dewa-dewi itu bukan Allah sama sekali. Itu sesuatu yang orang-orang bangsa-bangsa kafir itu hanya bentuk atau lakukan bagi diri mereka sendiri. Jadi itu bukanlah Allah dengan kata lain ya. Dan juga dikatakan dalam Ulangan 32-39 dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah selain aku. Bacalah Ulangan 4 ayat 19 dan ayat selanjutnya kita akan baca. Apakah amaran umum dalam semua ayat ini? Dan mengapa amaran ini begitu penting bagi bangsa Israel? Kenapa sangat penting ya? Sana dikatakan Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu. Arahkan, di mana mata kita? Supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolam langit sebagai bagian mereka. Jadi dengan kata lain, orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Apa yang kita lihat? Kalau Anda pergi ke Mesir saat ini, Anda masuk ke museum-museum atau pergi ke piramid dan lain sebagainya, Anda lihat bahwa semua struktur itu telah dibuat oleh orang-orang Mesir kuno supaya mereka dapat menyembah matahari dan apa yang ada dalam di langit. Ya, matahari, bulan, dan bintang. Dewa utama Mesir adalah dewa matahari. Dan semuanya itu Tuhan katakan, jangan kamu sembah. Aku telah menciptakan semua itu supaya menjadi menjadi pembantu kalian, dengan kata lain. Itu yang telah Allah buat, Allah berikan, supaya mereka justru memberikan bantuan kepada umat manusia yang merupakan puncak ciptaan Allah. Manusia diciptakan di yang terakhir, matahari dan bulan itu di hari yang keempat. Jadi jangan disembah mereka. Itu hanya ciptaan yang untuk melayani engkau. Tapi jangan sujud menyembah pada mereka. Ulangan 8 ayat 9, jangan mengikuti Allah lain, jangan beribadah kepada Allah lain, itu diulang-ulangi. Kamu pasti binasa kalau kamu sujud menyembah. Ulangan 8 ayat 19. Demikian juga Ulangan 11 ayat 16. Jangan hatimu terbujuk. Hati selalu menjadi tekanan. Jadi mulai dari mata kita lihat sesuatu, kita ingin. Hati kita kemudian tergerak secara emosi untuk devoted, untuk berfokus, beribadah kepada sesuatu yang di luar Allah. Sesuatu yang di luar Allah karena pikiran kita, hati kita yang terfokus pada, saya harus memiliki hal tersebut. Saya harus punya hal ini. Kalau enggak, saya enggak sukses saya dalam dunia ini kalau saya tidak memiliki. Jadi kalau itu yang menjadi fokus, yang menjadi obsesi kita, hati-hati, itu sudah menjadi Kita sedang beribadah kepada Allah lain. Ulangan 37, tapi jika hatimu berpaling, selalu ulang-ulang itu. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita ya. Jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Nanti pelajaran tambahan kita ya. Jadi ribuan tahun yang lalu, sama seperti saat ini, umat Allah ada dalam kebudayaan dan lingkungan yang dalam banyak kasus
memancarkan standar dan tradisi serta konsep-konsep yang bertentangan dengan iman kita. Nanti kita akan lihat apa kira-kira mungkin standar atau tradisi di Amerika. Mungkin bukan hanya nanti kita lihat di Amerika, tapi mungkin di seluruh dunia ya. Tapi nanti kita akan lihat secara lebih spesifik apa itu standar yang di Amerika. Yang nanti dapat justru kalau kita fokus pada hal tersebut membawa kita bertentangan dengan iman kita seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan ya. Itulah sebabnya umat Allah harus selalu waspada, harus selalu berhati-hati. Jangan sampai cara-cara dunia, impian-impian dunia, tradisi-tradisi dunia, berhala-berhalanya dan Allah-Allah mereka, Allah-Allah dunia itu menjadi pusat penyembahan kita juga. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Allah yang cemburu bukan dalam arti dia jahat atau apa, tapi dalam pencemburu dia tidak ingin kita dia tidak ingin memiliki saingan. Dia tidak ingin kita menyembah Allah lain. Kenapa? Karena dia tahu kita menyembah Allah lain itu kita akan binasa. Kita tidak akan memiliki kebahagiaan yang sejati pada saat kita berfokus kepada atau memiliki fokus yang berbeda daripada Allah kita. Itulah sebabnya dia menjadi Allah yang cemburu. Dan dia sendiri, sebagai pencipta dan penebus kita, dia sendirilah yang layak untuk disembah. Di sini juga tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan tengah, apakah kita menyembah Tuhan yang membawa kehidupan, kebaikan, dan berkat, atau yang kedua, kita menyembah Tuhan lain yang bukan Tuhan sesungguhnya, yang membawakan kejahatan, kutukan, dan kematian. Apa yang menyebabkan impian-impian kita yang dapat kita sembah, yang dapat membawakan kejahatan, kutukan, dan kematian. Nanti juga kita akan lihat ya. Bacalah Wahyu 13 ayat 1-15 dan fokuslah pada pertanyaan tentang bagaimana penyembahan itu sedang dinyatakan di sini. Wahyu pasal 13 ayat 1-15 berbicara tentang binatang yang ada dua binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Lalu binatang yang keluar dari dalam laut itu akan terluka, tapi kemudian binatang yang dari bumi ini akan menyuruh orang di seluruh dunia menyembah patung binatang yang keluar dari dalam laut. Dan semua itu harus menyembah, seluruh dunia dipaksakan untuk menyembah. Kalau tidak menyembah, maka semua yang tidak mau menyembah akan dibunuh. Nah, itulah kurang lebih Anda bisa baca itu dalam Wahyu 13 ayat 1-5. Tapi itulah usaha-usaha untuk melawan Allah. Kuasa-kuasa di akhir zaman yang akan melawan Allah. Nah, saya memiliki satu seri ya di Jemaat Fisdak, seri khotbah nubuatan akhir zaman. Saya bahas di jemaat kami membahas tentang apa? Wahyu ini, dan kita bahas cukup banyak, panjang lebar. Kalau Anda punya waktu, Anda dapat silakan melihat khotbah-khotbah tersebut yang mana kita akan melihat bagaimana ini akan kuasa ini pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan dalam kitab Wahyu. Itulah Wahyu pasal 13. Tapi kemudian kita bandingkan ayat-ayat itu dengan Wahyu 14 ayat 6-12. Oleh sebab adanya penyembahan yang salah tersebut, maka Wahyu 14 Tuhan memerintahkan kepada 3 malaikatnya, utusan-utusannya untuk apa? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang dari binatang-binatang tersebut yang lainnya. Sembahlah Allah. Itulah kita akan lihat dari Wahyu 14 ayat 6-12. Dan apa yang sedang terjadi seperti yang saya sudah apa yang sedang terjadi dalam kitab Wahyu yang merefleksikan amaran yang diberikan dalam kitab Ulangan tentang penyembahan palsu. Itu kita akan lihat kalau Anda membacanya. Tapi saya undang Anda untuk baca dan juga melihat pembahasan tersebut ya dalam seri pembahasan yang sudah dibawakan waktu lalu di Jemaat Fisdak ya. Jadi walaupun berbeda konteksnya, pelajaran kita katakan, walaupun berbeda konteksnya, isinya tetaplah sama. Apakah orang akan menyembah Allah yang benar dan memiliki kehidupan, atau akankah orang-orang atau mereka menyerah pada tekanan baik yang terang-terangan maupun yang tidak kentara yang secara halus, atau keduanya, ada yang terang-terangan, ada yang halus ya, untuk memalingkan kesetiaan mereka dari Allah dan menghadapi kematian. Pada akhirnya, jawabannya ada dalam hati masing-masing individu. Tuhan tidak memaksa orang Israel kuno untuk mengikuti dia. Dan dia saat ini tidak akan memaksa saudara dan saya. Tidak. Tuhan tidak akan paksa. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13. Pemaksaan adalah apa yang akan digunakan oleh binatang dan patungnya. Sebaliknya, Allah tidak memaksa. Sebaliknya, Allah bekerja dengan kasih. Dia ingin agar hati kita itu difokuskan mengarah kepadanya. Kita menurut, kita yang mengasihi Tuhan, kita pasti akan apa? Menurut kehendak-kehendaknya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa walaupun secara halus, bahwa kita tidak akan secara perlahan-lahan meninggalkan kesetiaan kita kepada Yesus demi Allah lain. Jadi inilah apa? Bagaimana? Apa kira-kira? Mungkin Anda kata, oh pendeta saya nggak mungkin lah. Saya ada, seperti saya sudah berapa kali katakannya di tempat kami, apartemen kompleks kami, ada banyak sekali saudara-saudari kita yang dari India ya. Jadi di mobil-mobil mereka itu mereka taruh apa ya? Allah-Allah mereka itu patung-patung gitu ya. Yang kadang-kadang saya lihat pada saat mereka masuk mobil, ya penutup patung itu dibuka, patung kenapa ditutup supaya jangan kepanasan mungkin itu apa ya, pudar mungkin patung tersebut ya. Jadi mereka buka lalu mereka apa? Sembah patung-patung tersebut yang mereka buat sendiri. Nah, saya percaya saudara dan saya tidak apa ya, tidak sedang taruh patung di mobil kita, di rumah kita, lalu kemudian kita apa? Sembah-sembah patung tersebut. Mungkin kita tidak menyembah seperti ada beberapa sahabat-sahabat kami di tempat kompleks ini dari India ya. Tetapi mungkin ada Allah lain mungkin yang secara tidak sadar, secara tidak halus kita sembah. Kenapa? Karena pikiran kita yang utama kita arahkan kepada Allah tersebut. Pikiran utama apa yang kita kerjakan, kita fokuskan untuk mendapatkan ilah tersebut. Atau percakapan-percakapan kita dengan sesama kita, kita fokuskan kepada ilah-ilah kita tersebut. Apa kira-kira? Yang merupakan tradisi-tradisi. Seperti yang saya katakan tadi di bagian pendahuluan ya. Apa kira-kira tradisi ataupun apa ya, idaman-idaman orang di Amerika. Nah, pada saat kita berada di Amerika, sering kita dengar orang kata apa ya, wah Anda belum berada di Amerika kalau kita belum menghidupkan di American Dream. Apa ya, impian sebagai orang Amerika. Nah, apa itu impian orang Amerika? Nah, secara statistik ya, impian orang Amerika itu adalah ya pertama-tama kita minimal, poin pertama kita harus memiliki rumah. Ya, kita harus memiliki rumah. 90% orang di Amerika katakan bahwa kepemilikan rumah itu adalah apa? Bagian terpenting daripada impian Amerika. Impian Amerika. Jadi itu yang nomor satu. Jadi harus ada apa? Wah, kalau ada rumah. Lalu berikutnya apa? Makanan dan apa? Hiburan. Jadi home and apa? Nomor satu rumah. Yang kedua adalah makanan dan apa? Makanan dan hiburan. Jadi fokus orang Amerika bekerja keras itu hanya untuk supaya bisa beli rumah, dapat punya rumah sendiri, dapat apa? Makan seenak-enaknya dan apa? Entertainment yang sehebatnya yang dapat mereka lihat. Jadi entertainment industri itu waduh hebat sekali ya. Makanya kita ada Disneyland, Disney World, inilah itulah ya. Ya. Dan itu entertainment itu yang utama ya, diekspor lah entertainment Amerika. Itulah yang tujuannya. Lalu berikutnya mobil. Wah, kalau Anda masih numpang-numpang, wah Anda belum menghidupkan apa ya? Impian Amerika. Jadi itulah, jadi mobil. Jadi inilah kurang lebih, dan rata-rata untuk menghidupkan American Dream ini orang Amerika secara total harus minimal mengeluarkan itu $3.547 menurut statistik untuk dapat mencapai di American Dream yang harus kita usahakan, fokus kita supaya minimal kita capai hampir $4.000 Amerika ya, kurang lebih hampir 60 juta itu minimal ya, harus kita dapatkan. Jadi inilah ukuran kesuksesan ya. Inilah ukuran kesuksesan daripada kalau kita menghadapi apa, memperoleh rumah, hiburan, makanan dan apa? Dan mobil ya. Saya pernah ya bertemu dengan rekan-rekan sekerja ya, rekan-rekan sekerja, dan itu pertama kali saya berbicara dengan rekan-rekan sekerja itu ya. Lalu saya percaya, saya sangat yakin ini cuma bercanda karena memang dalam konteks kita bercanda ya. Tapi ada satu rekan pekerja ini memperkenalkan rekan kerja lainnya. Dan waktu dia kenalkan, wah ini rekan kerja ini, wah dia hebat. Wah saya pikir, wah hebat. Wah saya belum pernah lihat orang, tapi oh hebat bagaimana kira-kira ya. Wah, pada saat sebelum saya tanya, dan saya tidak berniat untuk tanya hebatnya apa ya. Dia kata, wah dia hebat dia. Kenapa dia hebat? Waduh dia ini sukses ternyata. Kenapa? Kenapa dia sukses? Wah rumahnya sudah paid off. Wah rumahnya sudah pay off dan gerejanya sudah pay off. Waduh, saya bilang puji Tuhan. Ya, saya pikir bercanda karena mereka kemudian ketawa-ketawa saja ya, ketawa-ketawa bercanda. Tapi poinnya itulah ya, di Amerika ini kalau Anda belum punya rumah yang belum di pay off, mobil belum di pay off dan maka Anda belum sukses gitu. Mungkin ya sebagian kecil saja mungkin di antara Indonesia. Tapi itulah definisi ya. Definisi daripada penyembahan itu apa ya? Fokus kita itu di mana, Saudara ya? Definisi daripada idolatry menurut William Webster adalah pemujaan objek fisik. Ada objek fisik ya sebagai ilah kita. Jadi ada seringkali ya kita semua dapat bersalah ya. Saya mungkin ya
pada saat baru beli mobil, apalagi kalau beli mobil yang baru, apa yang kita lihat? Apa-apa kita lihat mobil kita, jangan sampai ada orang yang gores. Baru keluar rumah, kita kelilingi mobil tersebut. Ada teman sekerja yang seringkali keluar rumah, kita kelilingi mobil 7 kali, supaya lihat, ada goresan nggak? Hati-hati kalau mobil dikelilingi 7 kali, kata rekan sekerja saya ini, wah itu mobilnya bisa rubuh seperti tembok Jericho ya. Kalau dikelilingi, jangan sampai ada yang gores. Jadi itu kita apa? Kita pikirkan terus ya, objek fisik tersebut. Atau berikutnya adalah keterikatan atau pengabdian, immoderate attachment or devotion to something. Keterikatan atau pengabdian yang berlebihan pada sesuatu hal. Itulah definisi daripada penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Dan Tuhan menyatakan, saya ulang-ulangi, saya selalu katakan ini, Tuhan tidak anti kalau saudara bisa punya rumah. Tidak. Tuhan tidak larang kita punya rumah. Tuhan tidak larang kita punya mobil. Yang Tuhan larang adalah kalau sampai rumah kita, mobil kita, dan kepemilikan itu yang kita sembah, yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Itu kalau kita mengutamakan sesuatu yang Tuhan berkati kita, maka itu kalau kita utamakan, itulah definisi daripada penyembahan berhala. Dan kita lihat, coba kita lihat, tidak ada yang lepas boleh dikatakan. Kita semua, saudara dan saya bisa terlibat dalam penyembahan berhala ini. Kita harus hati-hati ya. Ada seorang pemimpin muda yang kaya yang datang kepada Yesus ya. Kita sudah sering mendengar perumpamaan ini. Saya sudah bawakan ini pada saat saya mengikuti retreat dari Pure Heart Ministry di Colorado beberapa hari yang lalu. Tapi saya ingin share kembali, dan bagi saudara yang di Colorado mungkin ya kita diulangi kembali sedikit ya. Kita melihat bagaimana ada seorang pemimpin muda yang kaya yang datang kepada Yesus ya. Dan dia katakan, guru yang baik. Wah, orang-orang di sekitar itu yang mendengar tahu bahwa yang baik itu sesungguhnya bukan Yesus. Si orang muda yang kaya. Kenapa? Yesus itu belum terbukti kebaikannya. Kenapa? Konsep tradisi orang Yahudi, kalau Anda kaya, Anda orang yang diberkati. Anda orang yang baik, sehingga Tuhan memusatkan mata Tuhan kepada Anda, memberikan berkat-berkatnya sampai Anda kaya. Dan ini Anda masih muda sudah kaya. Dan bukan itu saja. Anda disebut sebagai pemimpin. Artinya Anda betul-betul dihormati. Jadi sedangkan pena inspirasi, Ellen White sendiri katakan bahwa ini adalah orang muda yang betul-betul baik sesungguhnya. Dia memiliki kerinduan yang jujur untuk dapat datang dan berbicara dengan Yesus. Pertanyaannya pun adalah pertanyaan yang jujur. Jadi dia bukan sedang mau adu-adu sombong dengan Yesus, bukan. Dia cukup jujur pada saat itu. Jadi dia katakan guru yang baik. Orang-orang di sekitar dia tahu, wah ini orang yang paling baik ini, si dia ini, anak muda ini yang pemimpin dan juga yang kaya ya. Dan apa yang dia tanyakan pada Yesus? Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia melihat ya, dia jujur, dia bertanya, dia pikir dia ingin supaya betul-betul sempurna. Dia menyadari mungkin dia belum terlalu sempurna, tapi apa kira-kira kalau lebih sempurnanya itu apa? Dengan kata lain, apa yang harus aku perbuat? Dia ingin berinvestasi. Seorang yang kaya biasanya tahu berinvestasi, di mana dia mau taruh uangnya ataupun apa. Jadi dia mau di mana semuanya itu. Jadi apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mulai apa? Mulai sindir. Yesus bukan hanya menyindir dia, tapi menyindir saya dan saudara. Saya pendeta Rantung. Jadi Yesus katakan apa? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi tidak ada yang baik di antara saudara dan saya. Bukan saya Stephen Rantung atau ayah saya pendeta Alex Rantung atau siapapun. Tidak ada yang baik. Kenapa? Nanti kita lihat ada tetap yang kurang dari kita. Tetap saja ada satu hal yang kurang dari kita. Jadi Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dan ini betul, Yesus mengulangi, mungkin yang kemudian diulangi oleh Rasul Paulus dalam Roma 3:12. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak baik. Tapi oke lah, Yesus kemudian katakan, setelah Yesus sedikit menegur dia, orang muda yang kaya ini, pemimpin muda yang kaya, dan juga saudara dan saya, lalu kemudian Yesus coba ingin, kamu bilang, kamu ingin tahu apa yang baik supaya masuk kerajaan surga, mari kita mulai dari kata apa? Tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik apa yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mulai dari situlah Yesus mulai beranjak. Apa yang Yesus katakan dalam Lukas 18 kemudian ayatnya yang
ke-20 setelah Yesus berbicara apa tidak ada yang baik di ayat 19. Lalu Yesus katakan apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita lihat paralel dari kisah ini, dituliskan juga dalam kitab Matius. Dalam Matius pasalnya 19, ayat 19 sampai dengan 20, Yesus katakan, jangan membunuh, sedikit berbeda. Di ayat 18, Lukas 18 mulai dengan jangan berzinah, tapi di Matius mulai terputar. Ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi apa? Saksi dusta. Kalau dalam kitab Lukas, jadi dimulai hukum ke-7, turun ke hukum ke-6, tapi sesudah hukum ke-6, naik lagi ke hukum ke-8, 9, dan gantinya dia beranjak ke 10, dia pindah ke berapa? Ke-5. Kalau dalam kitab Matius, dia secara berurutan. 6, 7, 8, 9, dan 5. Lompat lagi ke 5. Sama-sama ujungnya itu ke apa? Bukannya hukum ke-10, ujung-ujungnya hukum ke berapa? Hukum ke-5. Jadi ini Yesus katakan, Yesus tidak sebutkan hukum ke-10, tidak. Yesus tidak menyebutkan hukum ke-10, dia berhenti di hukum ke-5. Lalu melihat semuanya itu, apa yang menjadi jawaban anak muda? Ya, perbuatan baik, wah dia tidak membunuh, dia tidak berzinah, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta, dia menghormati ayahnya dan ibunya. Lalu itulah sebabnya ayat 21, kata orang itu, wah semuanya Tuhan, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya, sejak masa mudaku, aku telah menurutinya, dia katakan. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matius, bukan hanya itu dia katakan ya, semuanya itu telah kuturuti. Lalu dia tambahkan dalam Matius 19 ayat 20, apalagi yang masih kurang? Ya. Apalagi yang masih kurang? Tuhan, lengkap semua, Tuhan, lengkap aku sudah buat. Ya, semua perbuatan untuk masuk kerajaan surga aku sudah buat. Dia katakan. Lalu apa kemudian Yesus katakan di ayat berikutnya dalam Lukas 18 ayat 22. Ya, setelah dia katakan semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22 Yesus katakan apa? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Coba lihat, satu hal lagi. Ini Yesus sedang berbicara tentang hukum kan, mulai dari 6, 7, 8, 9, 5, semuanya sudah. Tapi sekarang Yesus ingin menunjukkan ada satu hukum lagi nih. Satu hal lagi yang masih harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi rupanya masih ada hukum yang kurang. Pertanyaannya saudara, hukum yang mana pendeta ini? Yang kurang apa? Hukum 10 hukum yang apa ya? Yang berhubungan dengan harus menjual segala barang yang kita miliki, bagikan pada orang miskin dan beroleh harta di surga dan mengikuti Yesus. Kira-kira hukum yang mana? Nah, kita akan lihat hukum yang mana ya. Nah, kalau kita lihat setelah pemuda ini, dia tahu dia seorang pemuda yang kaya dan apa? Dia seorang pemimpin, artinya dia seorang pelajar Alkitab juga. Pemimpin-pemimpin di zaman Yesus itu pemimpin-pemimpin yang umumnya pelajar-pelajar Alkitab. Dia tahu ada yang kurang. Ya, tidak heran Matius 19 ayat 22 dalam kisah yang sama yang paralel dengan Lukas 18. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sedih dia. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Banyak hartanya yang dia tidak mau tinggalkan. Banyak hartanya yang tidak mau ia tinggalkan. Nah, apa masalahnya dengan orang muda ini? Apa masalahnya dengan pemuda yang seorang pemimpin dan kaya ini? Apa masalahnya? Kalau kita lihat, dia sudah melakukan semuanya dari hukum ke-6, 7, 8, 9, dan kemudian 5. Dan kenapa Yesus tidak ke hukum yang ke-10? Apa itu hukum ke-10 yang menjadi masalah anak muda yang kaya ini? Yaitu jangan mengingini. Do not covet. Dia masih mengingini apa yang dia ingini. Dia masih mengingini harta dunianya lebih daripada Tuhan. Dia masih mengingini sesuatu yang dalam pandangannya itu lebih daripada apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Masih tinggal satu hal lagi, satu hukum lagi. Jualah segala. Jadi jualah, dia disuruh jual tapi dia tidak mau jual. Dia tidak mau jual, kenapa? Karena dia masih mengingini hartanya tersebut. Gantinya untuk apa? Mengikuti Yesus. Dan inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi masalah daripada anak manusia, anak muda yang kaya ini. Keterikatannya dengan hal-hal yang ada di dalam dunia
ini. Harta-harta yang ada di dalam dunia ini. Nah, Yesus tidak menghalangi dia untuk apa? Menjadi kaya, ya, dengan kata lain. Yesus ini berbicara, engkau akan beroleh harta, ya. Kamu punya harta, ya. It's okay. Tapi saya ingin supaya kamu mendapatkan harta di sorga. Dengan kata lain Yesus katakan. Jadi dengan kata lain, Yesus itu bukan anti, bukan dia tidak senang kita berinvestasi. Yang Yesus tidak mau kita memiliki investasi yang buruk atau investasi yang tidak menguntungkan, investasi yang salah atau investasi yang merugikan saudara dan saya. Yesus tidak menentang kita untuk berinvestasi. Bahkan dia mengajak kita untuk berinvestasi di satu hal yang paling menguntungkan. Dan yang paling menguntungkan itu adalah apa? Mengikuti Yesus. Nah, Yesus tidak selalu suruh orang-orang kaya untuk jual harta mereka untuk ikut dia. Tidak. Tidak. Yesus tidak selalu bertemu dengan orang kaya lalu, oh, Anda ini orang kaya, ya. Oke. Jual harta kalian, ikut aku. Oh, tidak. Tapi kenapa? Kenapa kepada anak muda yang kaya ini Yesus itu yang menjadi perintah Yesus, padahal kepada orang lain Yesus tidak lakukan? Siapa mereka? Nah, saya pernah bahas juga ini, ya, bahwa murid-murid Yesus itu bukan hanya ke-12 muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat 2 dari Lukas 8 katakan ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan oleh roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tidak pernah Yesus suruh mereka apa? Jual kekayaan mereka untuk ikuti Yesus. Tetap saja dalam kekayaan mereka, tetap mereka dapat gunakan kekayaan itu untuk mengikuti Yesus. Tetapi masalahnya Yesus tahu kebutuhan utama anak muda, pemimpin muda yang kaya ini, yaitu apa? Dia tidak mau meninggalkan, dia masih mengingini harta dunianya lebih daripada mengikuti Yesus. Masalah dengan dia adalah masih dengan masalah keinginan. Masih memiliki keinginan. Ya. Tentu saja kalau kita baca Exodus 20 ayat 17, milik orang lain yang jangan kita ingini, ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledai atau apapun. Ya. Dan anak muda ini katakan, wah, kalau saya jual harta saya tidak bisa kaya lagi seperti pemimpin muda yang lainnya, mungkin sahabat-sahabatnya lain yang masih kaya kalau dia jual untuk ikut Yesus. Jadi dia masih ingin hartanya supaya sama dengan pemimpin atau orang-orang muda lainnya atau rekan-rekan sekerjanya atau apapun, masih sama dengan mereka, masih memiliki sesuatu yang juga mereka miliki. Itu sebabnya kata apapun yang dipunyai sesamamu itu sangat luas. Itu dapat mencakup apa saja. Jangan mengingini posisi daripada ketua uni. Jangan mengingini posisi ketua conference, ketua GC, dan lain sebagainya. Bekerja saja yang baik. Pada saat kita mengingini sesuatu yang dipunyai sesama, mari kita buat tim suksesi supaya saya jadi pemimpin, kamu jadi bendahara, kamu jadi sekretaris. Anda masih bersalah dengan hukum ke-10. Kita, saudara dan saya, kalau saya ingin jadi, gereja saya kecil, saya harus memiliki gereja yang lebih besar dong. Saya harus berusaha, saya harus gunakan apa yang dapat saya buat supaya saya jadi pegang gereja yang lebih besar. Wah, hati-hati ya. Hati-hati saudara. Kenapa? Pada saat kita memiliki keinginan emotional desire, keinginan tersebut pada umumnya kita laksanakan, kita apa? Kita gerakkan keinginan tersebut menjadi satu action, satu tindakan, dan pada umumnya tindakan-tindakan dari keinginan yang salah karena kita mengingini covet itu, kita akan melakukannya dengan tindakan-tindakan yang salah. Nggak benar kadang-kadang tindakan kita untuk bikin tim suksesi, kita berontak kiri kanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam kitab Mika saja, ya. Kitab Mika saja, Mika 2:2 katakan, apabila engkau mengingini ladang-ladang mereka, orang lain punya ladang, ya, they covet fields and take them by violence, also houses and seize them. Jadi kita pada saat kita mengingini, seringkali kita melakukan tindakan penginginan tersebut dengan tindakan yang salah. Entah kita korupsi, entah mencemarkan nama baik pemimpin itu supaya saya jadi pemimpin. Dan hal-hal yang kita buat supaya kita tiba kepada posisi atau keadaan yang dimiliki oleh orang lain. Hati-hati, saudara, ya. Hati-hati dengan keinginan yang salah. Gantinya keinginan yang Tuhan ingin terada dalam hati kita. Tidak heran dikatakan bahwa
keinginan-keinginan kita adalah the greatest of monster, melihat William Penn ya. Keinginan-keinginan itu adalah monster-monster yang terbesar. Dan itu adalah akar dari segala kejahatan. Akar segala kejahatan. Jadi Rasul Paulus berbicara. Rasul Paulus selalu ajarkan, marilah kita memiliki apa? Memiliki rasa puas. Ya, dalam segala apa, kalau gaji saya cuma $2.000, ya tentu saja kita bisa memiliki kerja keras saja, kerja keras. Tapi puaslah dengan kehidupan $2.000 itu. Kalau kita kerja keras, kita dapat $3.000, puji Tuhan. Kita apa? Puas dengan $3.000. Jangan kita punya $2.000, lalu mimpi-mimpi mau dapat $10.000, lalu kita apa? Kita korupsi sini, kita korupsi sana, ambil barang perusahaan ini, ambil barang perusahaan, korupsi uang gereja, dan lain sebagainya. Jangan. Ya, jangan. Jangan kita banding-bandingkan kita. Jadi masalahnya seringkali yang kita tidak merasa tidak puas. Contentment. Rasul Paulus selalu berbicara tentang rasa puas. Segala sesuatu kejahatan dunia ini dapat kita alahkan. Ilah-ilah yang dunia tawarkan dapat kita kalahkan kalau kita memiliki contentment. Puas saja. Kalau memang masih kemampuan saya hanya di rumah yang 2 kamar, puji Tuhan dengan kamar rumah yang cuma 2 kamar. Jangan lihat-lihat, aduh orang lain kok kamarnya 6 ya, kok saya cuma 2. Hati-hati saudara. Kenapa? Pada saat kita mengingini orang lain itu karena kita membanding-bandingkan. Saya punyanya apa, dia punyanya apa. Kita banding-bandingkan. Aduh, akhirnya apa? Akhirnya itu yang jadi masalah. Kalau kita selalu membanding-bandingkan apa milik kita dan apa milik orang lain, kita tidak merasa puas, maka yang terjadi kita tidak akan pernah puas. Amsal 27 ayat 2 katakan dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Makanya hati-hati. Penyembahan berhala dalam kitab Ulangan katakan hati-hati dengan mata kita yang turun ke hati ingin barang orang lain. Kita tidak akan pernah puas. Kita dapat $1 juta, mau $2 juta. Karena selalu ada orang di atas kita yang kita ingin banding-bandingkan. Kapan ujung-ujungnya? Ya hati-hati. Kalau kita sudah mati, habislah semua. Ya, hati-hati. Jadi tidak heran dalam Competing Spectacles, Tony Reinke dia katakan dalam bukunya ini, kita semua sangat mudah ditipu. We all are very easily conned. Sangat mudah ditipu untuk membuang-buang waktu kita pada apa yang tidak menambah nilai dalam hidup kita. Ya. Tidak ada yang menambah nilai. Ya. Apa kira-kira kalau kita sudah punya semuanya, apakah kita berbahagia? Saya sudah pernah selalu saya bawakan ya, pada saat kita memiliki lebih dan ingin lebih. Karena kita tidak akan pernah puas. Ya, tidak heran ada yang katakan bahwa the most important things in life, hal yang paling penting dalam kehidupan ini bukanlah benda-benda. The most important things in life are not things. Ya, seorang aktor Amerika kita sering dengar ya, kita sering tahu ya, aktor Jim Carrey dia katakan, saya pikir setiap orang itu should get rich. Semua orang harus menjadi kaya dan terkenal seperti dia ya, harus menjadi kaya dan terkenal. Dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan, yang ambisikan, supaya mereka akan dapat melihat bahwa apa yang kita impikan, entah itu kekayaan, ketenaran, semuanya itu menurut Jim Carrey is not the answer. Bukanlah jawabannya. Dia punya semuanya, kekayaan semua, tapi dia tidak melihat itu sebagai hal yang penting di dalam kehidupannya. Yang penting bagi kita, saudara, amaran bagi kita, pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Hati yang berpaut kepada Allah. Hati yang berpaut pada, ikutlah aku. Yesus katakan kepada orang muda, pemimpin muda yang kaya, ikutlah aku. Bukan Yesus katakan kamu akan rugi. Tidak, dia tidak akan pernah rugi kalau mengikuti Yesus. Dia tidak akan pernah kekurangan. Baik dalam dunia, tidak pernah orang yang mengikuti Yesus dengan sesungguhnya akan kehilangan makanan, tidak pernah makan, tidak ada tempat tinggal dalam dunia ini. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah orang yang dekat di hati Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, akan minta-minta. Tidak, Rasul Paulus tidak, dan siapapun tidak. Ya. Tapi hati yang berpaut pada Tuhan bagaimana? Keluaran 30, 17, 20 katakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan padamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Yesus berkata kepada saudara dan saya, ikutlah aku, marilah kita mengikuti Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Ya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan, mungkin mulai dengan American Dream kita ya. Silakan, jika ada. Ya. Ada kira-kira tambahan? Silakan. Mungkin dari Papi sudah di-unmute, silakan Pi. Sudah bagus sekali. Jadi pelajarannya itu sangat tertolong dengan pengalaman-pengalaman yang alami. Tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah meminta harus jadi ini, harus jadi itu. Dan apa yang terjadi, justru Tuhan berikan yang kita tidak pernah harapkan, yang membahagiakan kita dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, hingga sampai pada saat sekarang. Thank you so much. Pelajaran bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lainnya, Bapak Simatupang, Ibu Simatupang, Saudari Lucy, silakan. Jika ada tambahan, silakan. Saudara Angli, Ketua Angli, Saudara Regan, atau mungkin Dedek sendiri. Sudah lama saya tidak mendengar pertanyaan Dedek ini. Bukan dari saya, Pendeta, cuman ini ada pertanyaan dari Om Didi mengenai American Dream. Dia tuliskan dalam bahasa Inggris, jadi saya akan bacakan dalam bahasa Inggris juga, Pendeta, agar tidak hilang meaningnya. Pastor Rantung, there is a fine line between need and want. Working extra can be a necessity or want. Is it wrong to taste the American dream? God doesn't want us to be poor. God wants us to be happy. Most of the time, when you poor, you are not happy. I am not saying all the time. Also, research showed the cause of divorce is financial issues. Ya, betul, tepat sekali ya. Itu betul sekali. Masalahnya artinya kita memerlukan apa ya? Kita memerlukan barang. Artinya gereja kita pun kita memerlukan finance untuk membiayai gereja, untuk acara ibadah kita. Ya, puji Tuhan ada saudara-saudari kita yang menyumbang seperti laptop saya ya, saya tidak sebutkan namanya, disumbang, ada yang menyumbang. Jadi poinnya adalah bahwa kita membutuhkan barang-barang tentunya. Tetapi poinnya adalah apakah itu akan menjadi the end atau hanya menjadi the means? Apakah itu menjadi goal kita? Apakah di American Dreams itu rumah, kendaraan, laptop yang didonate ini, apakah itu menjadi tujuan daripada apa yang saya lakukan supaya saya dapat barang, saya dapat rumah, saya menginjil supaya saya dapat rumah, saya menginjil supaya ada orang yang sumbang-sumbang laptop dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi tujuan kita dalam apa yang kita lakukan? Apakah tujuan kita itu adalah American Dream atau tujuan kita itu adalah bahwa apa yang saja yang kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan apabila ada sarana, entah itu gereja yang pay off, entah itu laptop yang disumbang, entah itu kendaraan untuk pergi ke gereja, apakah rumah tempat saya tinggal, itu hanyalah satu means, satu sarana di mana kita dapat mencapai tujuan Tuhan. Kita dapat memiliki rumah yang besar, Tuhan tidak salahkan. Tapi apakah rumah kita itu menjadi tempat di mana umat-umat kudus Tuhan yang sedang atau umat-umat Tuhan yang dalam kebutuhan dapat bersama-sama dengan kita atau singgah di tempat kita? Apakah itu? Ya, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tambah rumah mereka, tempat para nabi-nabi untuk tinggal dalam rumah tersebut untuk sementara yang singgah. Ya, seperti di Nabi Elia, Elisa, dan semua nabi-nabi lain. Jadi poinnya adalah apakah harta, benda yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, entah itu mobil yang baru, entah itu rumah yang besar, apakah kita gunakan sebagai sarana, the means, untuk mencapai satu tujuan yaitu membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga, menjadi pengikut Kristus. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita seperti orang-orang kaya di dalam Alkitab, seperti Abraham, seperti wanita-wanita di zaman perjanjian yang menjamu Yesus, seperti wanita-wanita juga murid-murid rasul di zaman rasul-rasul menyediakan tempat mereka, seperti Lydia untuk para rasul. Jadi disinilah kita melihat di mana fokus perhatian kita. Apakah kita menjadikan di American Dream sebagai tujuan yang kita harus kejar, atau yang kita kejar adalah memuliakan nama Tuhan, mencoba untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan kalau Tuhan mempercayakan dengan sarana-sarana, means, seperti rumah dan lain sebagainya,
Kalau itu yang Tuhan berikan, puji Tuhan. Jadi bukan, Tuhan tidak anti kita jadi kaya. Hati-hati dengan ada dua ekstrim yang saya lihat, yaitu pertama adalah prosperity gospel, Injil. Ada pengkhotbah katakan, wah prosperity gospel ini katakan apa? Anda adalah orang yang diberkati. Anda orang diberkati pada saat Tuhan membuat Anda kaya. Kalau Anda tidak kaya, berarti Anda bukan orang yang diberkati. Kalau Anda miskin, Anda itu orang yang tidak diberkati. Tuhan jauh dari Anda. Anda tidak dekat dengan Tuhan. Itulah ajaran prosperity gospel. Tapi yang berbahaya berikutnya adalah bukan lagi prosperity, Injil kemakmuran, tapi Injil kemiskinan, poverty gospel. Poverty gospel ini katakan, waduh, orang kaya itu nggak akan dekat dengan Tuhan. Tuhan aja bilang itu mereka sukar masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya nggak mau jadi orang kaya, saya miskin aja ya udah, saya kerja aja ya kalau bisa, kalau nggak harus kerja yang benar-benar. Yang penting ada uang sedikit-sedikit aja, yang penting saya miskin terus. Hati-hati saudara ya. Hati-hati, kita bukan buat diri kita jadi orang miskin supaya itulah yang diterima oleh Tuhan, yang mendapatkan berkat, yang berkenan kepada Tuhan itu hanya orang miskin. Makanya kita ya kerja sedikit-sedikit aja. Tidak, Tuhan mau kita kerja sebaik-baiknya. Bekerjalah, bukan seperti engkau bekerja kepada manusia, Rasul Paulus katakan, tapi bekerja seperti engkau bekerja untuk Tuhan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan kemakmuran pada saat kita bekerja sebaik-baiknya, puji Tuhan. Ya, tapi jangan kita malas-malasan. Firman Tuhan katakan, lihat itu semut, rajin, ya, rajin dia bekerja. Jadi harus hati-hati dengan Injil kemakmuran dan Injil kemiskinan. Dua-duanya itu salah. Yang terbaik adalah bahwa kita melihat berkat-berkat tersebut bukan sebagai tujuan utama yang harus kita capai, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita sedang menyimpan harta di surga, investasi kita di surga. Jadi investasi di surga itu bukan berarti, waduh, apa yang saya harus buat? Jual semua rumah dan jadi miskin saya. Kasih semua. Bukan begitu. Tapi poinnya adalah apa yang kita lakukan dengan harta kita gunakan itu untuk membawa pekabaran tersebut, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah Itulah cara di mana kita berinvestasi yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Mudah-mudahan dapat menjawab ini ya, pertanyaan saudara Didi ya. Ada yang mau tambahkan mungkin? Ya, mungkin Bapak atau Ibu Simatupang mau tambahkan, silakan. Atau Pendeta Denny. Masalahnya sekarang ini mau mempunyai rumah karena bersaing. Nah, karena mau bersaing, akhirnya bekerja banyak, kurang istirahat, rumahnya bagus, tetapi dia nggak pernah tinggal di tempat itu. Karena harus mengejar pembayaran dan harus kerja keras. Saya pikir ini juga sudah melanggar, karena melanggar kesehatan kita. Kalau kita harus kerja double-double untuk membayar itu tempat tinggal, saya rasa itu sudah melanggar juga ya kesehatan. Dan malah kadang-kadang ada yang sampai korbankan sahabat untuk bekerja. Karena mereka mau mengejar. Itu yang mungkin yang Pendeta Rantung katakan, yang bukan artinya kita salah kalau kita punya besar rumah, tetapi kalau sampai kita korbankan ya waktu kita, dan kadang-kadang kita pun hari Sabat pun harus bekerja untuk memenuhi jam-jam kerja kita. Saya pikir itu yang kurang dari kita ini. Jadi kita pikir kita mau seperti orang di Amerika harus punya ini, tetapi saya pikir itu yang membuat kita malah tidak gembira, karena kita dipaksa untuk bekerja membayar itu. Ya, betul sekali. Betul sekali Bu Simatupang. Jadi ada ya, tidak banyak. Tambahan sedikit lagi juga, memang American Dream ini di Amerika ini sangat berbahaya sekali. Seperti istri saya tadi katakan, ada orang sampai kerja double, kerja triple, dan akhirnya rumah yang begitu besar, yang begitu mewah, yang luar biasa, tidak bisa dinikmati. Dia tidur hanya di mobil saja waktu breaknya. Jadi untuk apa? Dan akhirnya apa yang didapatkan sekarang dia harus bayar itu untuk ke dokter. Untuk menyembuhkan akan penyakit yang dia sudah selama ini bekerja, dan akhirnya sekarang harus ke dokter seterusnya, dan treatment banyak sekali diberikan untuk itu, jadi sia-sia semuanya.
yang kita kejar itu. Makasih. Terima kasih. Ya, jadi kata yang digunakan oleh Bapak Simatupang sia-sia. Orang Manado bilang ndak ongkos, ya. Ndak ongkos artinya tidak nikmati, seperti tadi tidur di mobil, atau mungkin yang menikmati jangan sampai yang menikmati rumah yang besar tersebut suami kedua atau istri kedua dari yang setelah suami yang pertama atau istri pertama itu meninggal. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Mari kita balance dalam kehidupan kita dan jangan kita coba hanya karena kita melihat orang lain. Tapi biarlah kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kerjaan yang terbaik, kita minta Tuhan memberikan berkat-Nya, mari kita gunakan berkat tersebut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ada lagi, terima kasih banyak Bapak Simatupang. Ada lagi yang lainnya? Saudari Lucy mungkin, ada pertanyaan sekarang? Ada pertanyaan dari Yando, Pendeta. Oh, silakan Yando. Di-unmute dulu. Halo Pendeta. Ya. Selamat malam, Yando. Ya, sorry mengganggu, Pendeta. Pertanyaan saya seperti ini, Pendeta. Berdasarkan pengalaman saya dari waktu sekolah, ya, saya bisa melihat bagaimana pendeta-pendeta atau pegawai mission selalu menekankan pelajaran kita ini, gitu. Namun, yang saya lihat, anak-anaknya sekolahnya jadi dokter, jadi master ini, gitu. Semuanya kaya-kaya semua anak-anaknya gitu, dan ketika mereka pensiun rumahnya besar-besar, hartanya besar banyak. Saya kayak sedikit kontradiksi dengan apa yang saya dengar setiap kali dikhotbahkan dari sahabat atau di sekolah sahabat begitu, Pendeta. Jadi saya sebagai orang awam jadi bingung gitu, bagaimana ya ajarannya setiap hari sahabat seperti mantap gitu, tetapi pas saya lihat, oh itu tanahnya si ini sekian hektar gitu di sebelah sana gitu. Oh anaknya ini udah jadi dokter itu, uang sekolahnya juga udah mahal banget itu ya gitu loh, padahal kita tahu gimana mission gitu ya itulah pertanyaan saya, apakah itu yang bagus seperti itu begitu, ya begitu Pendeta. Terima kasih Yando, terima kasih ya, memang ya yang Yando secara lebih spesifik Yando menyebut pada anak-anak pengerja ya, tapi memang anak-anak pendeta atau pengerja itu seperti yang saya selalu katakan ya, kami anak-anak pendeta itu bagaikan ikan di dalam akuarium, selalu terlihat dari segala sisi ya. Walaupun tentu saja saya tahu juga, saya juga tahu ada anak-anak pendeta yang tidak berhasil, tidak menjadi dokter atau kaya dengan rumah besar yang seperti Yando katakan itu ya, ada juga dengan kata, tapi saya harus terima, saya harus akui, memang kami seringkali mendapatkan, saya bukan defensif ya, tidak ya, kami yang selalu mendapatkan perhatian atau sorotan. Tapi saya percaya ya, kita dapat melakukan. Saya tidak saya katakan tadi Tuhan tidak menentang kita untuk mendapatkan menjadi orang kaya. Kita melihat dalam Alkitab saja umat-umat Tuhan, kalau Tuhan menentang orang kaya, Ayub, kalau kaya itu adalah satu dosa, Ayub setelah dia dipulihkan, kekayaannya itu menjadi 2 kali lipat. Lebih banyak tanahnya, lebih banyak hartanya. Jadi kekayaan itu dapat menjadi juga, dapat Tuhan melihat, Tuhan mengetahui kalau kebutuhan kita masing-masing. Ada orang yang kaya, ada orang yang Tuhan buat tidak memiliki kekayaan. Tetapi Tuhan ingin supaya semua orang dalam dunia ini, baik yang kaya maupun yang miskin, dapat melihat bahwa siapapun yang dialokasikan tempatnya oleh Tuhan dalam kekayaan atau kemiskinan, tapi orang-orang tersebut dapat dekat dengan Tuhan, dapat tetap memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, dapat memiliki dapat memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat melihat di Alkitab ada yang kaya, miskin tetap sama-sama diberkati. Seperti dalam kitab Ibrani ada orang yang bisa membuat mujizat dan disembuhkan dilepaskan dari mulut singa, tapi ada orang yang tidak dilepaskan dari mulut singa, dari api yang membakar dan lain sebagainya. Tetapi semua itu dapat Tuhan gunakan untuk menjadi contoh. Jadi poinnya adalah bukan Tuhan anti siapapun kita, apakah kita anak pendeta, anak anggota, anak ketua. Kalau Tuhan percayakan kekayaan tersebut, rumah yang besar, tanah yang luas, pendidikan yang baik karena Tuhan berkati, so be it, tetapi biarlah kita melihat itu bukan sebagai satu hal yang membanggakan diri kita, bukan sesuatu hal yang membuat saya sudah lebih daripada orang lain. Berkat-berkat Tuhan tersebut, marilah kita itu jadi menjadi saluran berkat Tuhan melalui berkat-berkat tersebut. Masalahnya dengan orang yang kaya di dalam Alkitab yang memperbesar lumbung-lumbung padinya atau lumbung-lumbung gandumnya, ya.
Dia katakan segala sesuatu itu aku. Jadi bukan karena dia bekerja keras, yang Tuhan marah sampai dia mati malam itu, bukan karena dia orang kaya makanya Tuhan bunuh kehilangan nyawanya malam itu. Tapi masalah orang tersebut adalah dia selalu berkata, aku akan memperbesar lumbungku, aku telah melakukan segala sesuatu bagi diriku, segala sesuatu berpusat kepada dirinya. Nah, terus terang, untuk berpusat kepada diri kita sendiri, Anda tanpa harus menjadi orang kaya, Anda juga bisa apa? Bisa menjadi sombong. Ya, ada orang katakan, wah kadang-kadang jenderal itu lebih rendah hati daripada satpam. Ada yang katakan demikian ya. Kenapa? Karena masalah hati ini siapapun bisa menjadi diserang oleh apa? Digunakan oleh setan, baik kita orang kaya atau orang miskin. Kesombongan. Ada orang yang miskin dibilang, wah saya nggak perlu kaya, saya nggak perlu kaya. Kenapa? Oh, saya miskin aja karena saya miskin ini, tapi hati saya itu hati Tuhan. Itu hati-hati kalau kita berkata. Jadi ada kesombongan yang dapat terjadi baik kepada orang kaya maupun kepada orang apa ya, pada orang miskin. Jadi dengan segala sesuatunya itu, apakah keberadaan kita di dunia ini kan sementara, saudara ya. Kita mau jadi kaya atau miskin dalam dunia ini berapa lama masih kita kayanya atau miskinnya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dibandingkan, saya ulang-ulangi, dibandingkan dengan selama-lamanya dalam kerajaan surga, yang semuanya itu apa? Jalan saja dari emas dan berlian dan lain sebagainya. Nggak ada, dengan kata lain, kekayaan itu di mata Tuhan itu nggak ada artinya. Jadi kalau kekayaan di mata Tuhan tidak ada artinya, kemiskinan di mata Tuhan tidak ada artinya. Yesus saja miskin, Yesus dalam pandangan manusia ya. Yesus tidak punya rumah, Yesus tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan dan Yesus. Jadi kekayaan maupun kemiskinan tidak ada artinya bagi Tuhan. Apa yang berarti pada Tuhan? Hati kita yang berpaut kepadanya. Ya, hati yang mendengarkan kasih Tuhan dan menyalurkan kasih tersebut kepada sesama yang mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang berarti. Ya, the heart of the matter is the matter of the heart. Ya, hati kita yang berpaut pada Tuhan. Jadi jangan kita di distraction, pikiran kita dialihkan. Waduh, dia diberkati karena dia kaya. Oh enggak. Dia miskin, makanya dia disayang Tuhan. Oh jangan, tidak ada masalahnya dengan kekayaan dan kemiskinan di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan itu pemilik segala sesuatu kok. Ya, kemiskinan, kalau Tuhan percayakan itu pada kita, tapi yang penting adalah adakah kita menuju kerajaan surga pada saat kita kaya atau kita miskin. Itu tujuan utama kita, hati yang berpaut pada Tuhan. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Yando ini ya. Silakan, mungkin mau tambahkan sehubungan dengan pertanyaan Yando, silakan. Ya, Bapak Simatupang. Saya rasa ini praktikal jawaban kepada Yando. Saya juga besar dan lahir di HKBP. Masuk UNAI juga saya belum Advent. Setelah di UNAI saya dibaptis. Oleh karena bertemu dengan pacar waktu itu. Lalu pacar minta supaya saya jadi Advent. Ini pacarnya di sebelah saya sekarang. Jadi maksud saya begini Yando. Mungkin seorang pendeta atau pengerja tadi latar belakangnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Mungkin dulu orang-orang tuanya atau opung-opungnya sudah ada lalu dia menjadi pendeta. Kalau dalam perhitungan accounting, seorang pendeta tidak bisa menyekolahkan anaknya 1 atau 2 ke UNAI. Kalau itu hitungan accounting. Berapa gaji pendeta? Tetapi coba lihat berapa banyak anak-anak pendeta yang berhasil sekolah di sekolah Tuhan dengan gaji seorang pendeta. Karena saya yakin percaya bila mana seorang hamba Tuhan bekerja setia kepada Tuhan, maka Tuhan dengan caranya sendiri bisa dapat memberkati dan menyelesaikan semua anak-anaknya. Kita tidak tahu bagaimana hitungannya kalau dengan matematik, menghitung bagaimanapun juga itu tidak pernah akan cukup gaji pendeta untuk menyekolahkan anaknya di UNAI. Tetapi itulah kenyataannya, anak pendeta, kalau pendetanya itu setia melayani dalam Tuhan, anak-anaknya semua sukses dan diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi seperti saya bilang, Yando, waktu saya sekolah di UNAI, saya belum Advent, teman merokok saya anak pendeta. Jadi bisa bayangkan, ya. Jadi, tetapi saya melihat sampai sekarang saya sudah boleh dibilang research kecil-kecilan, bagi seorang pendeta yang setia dalam pelayanannya selama dia melayani pekerjaan Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Amen. Betul sekali.
Ya. Ya, tidak ada yang lebih dapat saya tambahkan. Terima kasih banyak Bapak Simatupang. Ya, ada lagi saudara lainnya? Pertanyaan. Terima kasih Yando. Terima kasih banyak Yando yang sudah bertanya ya. Jika tidak ada lagi dari live stream, Dek, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu acara ibadah kita dalam doa ya. Kita akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang dapat kita bawakan ya pada saat ini. Ada saudara lainnya, Papi Mami ya. Saya terus doakan Mami tentunya ya. Terus doakan. Iya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, silakan yang dari live stream deh. Tunggu, saya harus hidupkan lagi laptopnya. Ya. Ya, silakan Dek. Yang pertama, tolong ada permintaan doa dari Kak Linda Anto, katanya tolong doakan Sharon Korompis yang masih dirawat. Oke. Lalu ada silent request dari Lili Pinontoan, Tante Lili Pinontoan, dan juga dari Tante Omi. Dan juga ada permintaan doa dari Timi Purukan, katanya tolong doakan sahabatnya yang sedang menjalankan kemoterapi. Oke, Timi Purukan. Oke. Ada lagi. Oh, dan ada ucapan syukur dari Jailan Hamrianto, katanya sudah pulang ke rumah, Pendeta. Oh, puji Tuhan. Ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita saudara sekali kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, sudah sangat bersyukurlah kami Tuhan, oleh sebab kesempatan yang indah kami dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur karena Engkau mengamarkan kembali kepada kami untuk tidak memiliki ilah-ilah yang dunia tawarkan. Standar-standar dunia, entah itu American Dream sekalipun, jika itu akan menjadi satu tujuan utama kami. Gantinya tujuan utama tersebut adalah menjadi umat-umat-Mu yang sejati. Biarlah kami dapat selalu memfokuskan hati dan pikiran kami, bukan untuk melihat apa yang orang lain punya atau apa yang dilakukan orang lain, tapi kami hanya berfokus pada apa yang dapat kami bawakan untuk dapat membawa diri kami dan jiwa-jiwa lainnya juga untuk tetap setia dan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya amaran dan maupun pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah kami dengar bersama dapat memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami dapat melihat apa yang terpenting dalam kehidupan ini. Karena pada saat kami mati, pada saat ini sekalipun Tuhan, tidak ada yang kami akan bawa, tidak ada yang dapat kami banggakan dari dunia ini pada saat kami masuk dalam kerajaan-Mu dan melihat segala kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada kekayaan apapun, tidak ada yang akan dibandingkan dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu berserah, biarlah kami selalu berfokus kepada hati kami. Kami tidak melihat atau meninjau hati orang-orang lain, tapi yang kami lihat adalah hati kami Tuhan, yang dapat kami bawa untuk menghadap kehadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan datang karena kami juga dapat membawakan segala permohonan-permohonan dan doa-doa kami. Kami bersyukur karena kami sudah mendoakan bukan hanya baby Jedi yang pada saat lalu dalam keadaan sakit, tapi sekarang sudah berangsur-angsur sembuh. Kami bersyukur Tuhan, kami bermohon kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada baby Jedi tersebut. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara Jailan Hamrianto, Aminuddin, sebab mereka sudah kembali ke rumah dari rumah sakit. Kami bersyukur Tuhan. Dan juga bagi saudara kami lainnya Tuhan yang masih dalam keadaan sakit tapi sudah memiliki kesempatan berbakti bersama-sama. Kami bersyukur. Mungkin kesehatan kami itu belum 100% sembuh atau hilang masalah penyakit, tapi kami bersyukur kami dapat selalu dekat dengan Tuhan bersama-sama dengan Bapak Alden, bersama-sama dengan Tante Sintu dan Tante Yeni Pua. Kami ingin bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah kami dapat berbakti dan dapat memperoleh kekuatan dari surga. Dan jika ada saudara kami yang kami selalu doakan yang mungkin tidak bersama-sama pada saat ini, biarlah Tuhan akan selalu juga memberikan kekuatan pada mereka. Tapi bagi mereka yang bersama-sama seperti Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, biarlah kami akan selalu dikuatkan oleh sebab keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kami. Dan kekuatan rohani itu lebih daripada segala sesuatunya. Itulah akan membawa kami tiba satu tempat bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang kami alami seperti di dunia ini. Tidak ada lagi rasa sakit ataupun tangisan, tapi hanya sukacita
bersama-sama dengan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, hamba ingin terus berdoa bagi kekuatan kesehatan orang-orang tua kami, bagi kesehatan orang tua hamba-Mu, papi dan mami, khususnya mami Tuhan, kiranya Tuhan terus menjamah dia, memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Kepada Bapak dan Ibu Siregar juga yang selalu berbakti bersama-sama, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, Tuhan, di Indonesia. Penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Bapak dan Ibu Simatupang juga selalu berbakti bersama-sama, kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka, dan mereka memiliki kekuatan rohani yang terus-menerus bertambah dari waktu ke waktu. Keluarga Mangual juga, Tuhan, yang juga selalu berbakti, kiranya itu mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Demikian juga dengan Om Pendeta Rain, Tante Evelyn yang mungkin tidak bersama-sama di Zoom tapi di live stream. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami juga membawakan permohonan-permohonan lainnya bersama-sama dengan Saudara Timi Purukan. Kami berdoakan sahabatnya yang saat ini berada dalam kemoterapi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai sahabat daripada Saudara Timi Purukan. Kami juga terus berdoa bagi Saudara Jamie Rogi, suami daripada Ebi Manuarfa. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai beliau. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Iren. Iren telah memberikan satu update bahwa suaminya, Saudara Ato Gampu, berangsur-angsur keadaan lebih baik. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menjaga Saudara Ato dan juga Saudari Iren, sehingga kekuatan surga dapat selalu menjadi bagiannya. Kami terus berdoa, kesembuhan yang sempurna menjadi bagian Saudari Lili Rumambi, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Juga demikian juga dengan Saudari Vivi Tomarere, Tuhan. Kiranya penyertaan dan hal-hal yang terus dilakukan setelah tindakan-tindakan medis yang mereka terima, Tuhan akan selalu terus menjadi bagian mereka. Kami juga terus membawa Ibu Ice Tobing, demikian juga Tuhan, Ibu Rita Dulik, dan juga kami terus membawakan saudari kekasih kami, Saudari Jane Rononuwu. Tuhan sertailah dia terus. Berikanlah selalu kekuatan yang pasti kepadanya. Saudara Ronald Walean juga Tuhan. Kami terus berdoa sama-sama dengan Ibu ICR, demikian juga Ibu Leli Manuhutu Manopo, dan juga kami berdoa bagi Saudari Sharon Korompis yang Saudari Linda selalu ingin kami bawakan, yang masih berada di dalam keadaan pemulihan dari kesehatan mereka. Kami terus berdoa bagi keluarga bersama dengan keluarga Panjaitan, bagi Saudari Julie Panjaitan, juga Saudari Marlin Karamoy, demikian juga dengan Saudari Carol Roring dan saudara-saudari kami yang lainnya. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi silent request Tante Lili Pinontoan, Tuhan, yang berada di Indonesia saat ini. Tuhan, jamahlah dia terus dengan kekuatan surga. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan berperkara begitu hebat dalam kehidupannya. Pada saat dia mendapat COVID dan harus berada berbulan-bulan di rumah sakit, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Lili, memberikan selalu kekuatan kepadanya, kepada anak-anaknya, dan keluarga mereka masing-masing, pada Rudy dan Glenn dan keluarga mereka masing-masing, dan cucu-cucu Tante Lili tersebut, Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Tante Omi Asa, dengan kehidupannya di California saat ini. Tuhan mengetahui keberadaannya, Tuhan mengetahui kebutuhan Tante Omi. Tuhan, kiranya Engkau dapat menjamah Tante Omi sehingga kekuatan kesehatan surga selalu menjadi bagiannya, dan juga pekerjaan yang dapat dia lakukan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati dia, Tuhan, dalam kehidupannya. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan lainnya yang sudah berbakti, yang ada melalui Zoom, melalui live stream, di mana saja yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Umat-umat Tuhan yang ada mungkin juga di Eropa, di Belanda, Ibu Siska Martin yang selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati beliau dan semua keluarganya. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Kami ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Tombeng, Tuhan. Kami berdoa bagi Saudara Harold dan Ibu Ani dan Andy dan Angel dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka, kesehatan, kekuatan surga dapat selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari kekasih kami, Saudari Eti Sumanti, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Kekuatan demi kekuatan dan berkat-berkat surga sudah berlimpah kepada Eti, Tuhan. Dan biarlah Eti akan selalu dekat dengan Tuhan. Hatinya akan selalu berpaut kepadamu, Tuhan. Dan bukan itu saja, Eti yang Tuhan sudah berkati akan menjadi saluran berkat surga, membawakan pekabaran-pekabaran yang dia terima kepada keluarganya. Keluarga besar Sumanti yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia dan di mana saja. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Eti dan seluruh keluarga besar Sumanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami, baik yang silent request maupun yang sudah dinyatakan melalui live stream. Kami berdoa Tuhan yang sudah mendengar, kiranya Tuhan doa ini akan disambung oleh tim doa Fisdak, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang tepat yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan.
Kami bawakan semua doa-doa ini Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi saudari sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan kita bersama pada saat ini. Tuhan menyertai kita sampai bertemu besok di waktu yang sama, acara kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kita dapat bertemu. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta.